Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi. Waalaikumsalam Salam Bapak. Bapak. warahmatullahi Selamat pagi wabarakatuh. Pak. Pagi Bapak. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa ya. Tolong salah seorang untuk pimpin doa. Bapak minta tolong Heri untuk pimpin doa. Terima kasih Bapak. Marilah teman-teman, sebelum kita mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan diri kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Heri ya. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik Bapak. Baik Bapak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bapak. Selalu sehat ya, dan selalu patuhi protokol kesehatan ya. Jaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Sekarang absen dulu ya. Untuk link absennya Bapak kirimkan ke grup ya. Silahkan kalian absen ya. Sudah Bapak. Ya, Terima kasih. sudah Pak. Jika ada mengalami gangguan, silakan tulis di Google Meet ya, hadir gitu. Seperti itu. Jika tidak bisa diakses. Sekarang materi kita materi lanjutan ya dari pertemuan pertama. Pertemuan pertama kita membahas jarak titik ke titik. Masih ingatkah anak-anak gimana cara menentukan jarak titik ke titik? Biasanya pakai teori apa sih yang sering digunakan? Ya, Anang, silakan. Pakai Pitagoras Pak. Oke, betul. Ada lagi yang lain selain Pitagoras yang berhubungan dengan segitiga? Misalnya apa? Ada yang bisa jawab? Tri? Pakai apa lupa ya? Saya lupa Bapak. Maaf Pak. Bapak ingatkan kembali ya. Ya Fitri, jangan lupa belajar ya. Menggunakan Bapak, kesebangungan maaf. anak-anak ya. Ya, nggak apa-apa. Anak-anak tetap semangat ya ikuti kegiatan pembelajaran tentang materi ini ya, karena ini sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari ya. Misalkan suatu saat nanti kalian mau buat rumah sendiri, nah kalian bisa menentukan bahan-bahannya untuk memperhitungkan agar dapat bahan yang minimal dengan hasil yang maksimal ya. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama ini diharapkan nanti kalian bisa mendeskripsikan jarak titik ke garis ya dalam ruang dimensi 3. Kemudian yang selesaikan masalah berkaitan dengan antara jirik dan ruang di dimensi 3. Kemudian bisa menentukan jarak titik ke garis dalam bangun ruang dimensi 3. Oke anak-anak, silahkan perhatikan slide-nya ya. Nah ini slide yang sudah Bapak buat. Ini secara umum ya kegiatan kita. Nah kita sudah masuk ke jarak titik ke garis ya. Ini pertemuan kedua kita. Nah pada pertemuan pertama jarak titik ke titik. Ini yang Bapak ulangi tadi ya. Di sini ada garis H, kemudian ada titik A. Nah, pada pembelajaran yang lalu, di mana untuk mencari jarak titik ke titik. Nah, langkah pertama, kita harus apakan anak-anak? Supaya kita tahu jaraknya ini, titik ke titik ini. Kita hubungkan Bapak. Iya, betul. Terima kasih, Anang. Nah, kita hubungkan dulu ya. Nah, oke. A ke B. Kemudian, menurut pendapat kalian, ruas garis terpendek itu yang mana? Bisa berikan alasannya. Oke, siapa yang mau jawab? Maharani, bisa bantu Bapak? Kalau menurut Maharani, Ya, jarak terpendek yang mana? A ke B, A ke C, atau A ke D? Yang A ke C Pak. Karena yang AB sama AC sisi miring.
segitiga siku-siku Bapak. Oh iya, tepat sekali. Ya, kita sudah tahu ya kalau sisi miring ini pasti lebih panjang dari sisi tegaknya ya pada segitiga siku-siku. Oke, terima kasih Maharani ya. Nah, ini Sama-sama, secara Pak. konsepnya seperti ini ya. Jadi untuk mencari jarak A ke garis A ini ditarik garis tegak lurus ya. Sehingga ini merupakan jarak terdekatnya. Oke, sekarang segitiga yang mungkin terbentuk. Nah, ini ada beberapa segitiga. Yang pertama, nah yang ini segitiga sama kaki. Yang kemungkinan akan terbentuk ya pada yang tadi ini misalkan CD ya, ini titik A ya. Nah, kalau dia ditarik kemungkinan yang terbentuk seperti ini ya, bisa segitiga sama kaki. Kemudian segitiga siku-siku. Nah, ini siku-siku di A ya. Kemungkinan terbentuknya. Yang terakhir, nah segitiga sembarang. Nah, ini ada rumus-rumusnya dan ini yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada dimensi 3. Untuk tambahan materi kalian bisa mengaksesnya ya pada halaman YouTube yang sudah Bapak share di situ ya. Bapak juga sharekan ke grup untuk tambahan referensi buat kalian. Oke, sekarang kita ke LKPD ya. Kita sudah ada masalah tadi di sana ya. Nah, sekarang Bapak akan menunjukkan sedikit cara untuk aplikasi GeoGebra ya, dimana jika kalian ingin menggambar kubus, limas, atau bangun lainnya sangat mudah ya. Nah, kita buat yang karena mau 3 dimensi yang kita pilih regular polygon. Oke, kita 4 garis berarti oke. Setelah itu masuk ke sini ya, ke 3 dimensi. Klik di sini. Nah, kita ambil yang prisma, klik. Nah, di sini tinggal berapa akan panjangnya, misal panjangnya 4 kita buat. Nah, terbentuklah kubus dengan tingginya 4. Oke, itu sekilas ya untuk materi GeoGebra-nya. Dan juga LKPD-nya ke grup kelas ya, silahkan nanti Iya, Pak. kalian mendownload kemudian dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Oke, kelompoknya sudah tahu kan? Sudah, Bapak. Ya, kelompoknya Mas masih Lutfi seperti kemarin ya Pak ya? Ya, betul. Makanya kemarin Masih ya, Pak. ini yang kelompok pada pertemuan pertama ya. Oke, silakan kalian fokus ke kelompoknya masing-masing. Jika ada yang tidak paham silahkan tanyakan ya. Untuk pengerjaan ini Bapak kasih waktu 30 menit ya. Oke, silakan dimulai. Ya Bapak. Baik, Bapak. Silakan cari referensi ya anak-anak ya, boleh dari mana saja, dari buku, dari internet, dari manapun ya, untuk membahas kegiatan LKPD tersebut. Kalau cari sumber selain link Bapak tadi boleh enggak Pak? Boleh, Kartika silakan ya. Jika ada link yang lebih bagus, pokoknya semuanya bagus. Yang penting buat kalian lebih paham ya. Jika ada kesusahan dalam mengerjakan LKPD, silakan langsung hubungi Bapak ya. Langsung limit aja ini langsung ya. Nah. Baik, Pak. Oke, untuk masalah 1, silakan ya. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan ya. Bapak harap saling bekerja sama ya, berdiskusi ya. Jangan ada yang diam. Saling bekerja sama supaya semuanya nanti paham. Karena walaupun ini tugas kelompok, nanti akan ada tes individu ya. Jadi kalian harus meningkatkan kemampuan kalian juga. Jangan tergantung sama teman dalam satu kelompok. Baik Pak. Bapak diskusinya di grup WA kan ya, Pak? Iya, diskusinya di grup WA yang sudah kita buat kemarin itu ya, pada Ya, pertemuan Bapak. pertama ya. Oke, Bapak rasa sudah cukup ya waktunya ya untuk pengerjaan LKPD ini. Oke, sekarang Bapak minta ada yang menyajikan ini. Siapa yang mau nih untuk menyajikan? Silakan kelompok yang siap untuk
Oh, kelompok Fitri. Ya, silakan. Nah, kelompok lain tolong diperhatikan ya. Nah, nanti jika ada kesalahan kita koreksi bersama. Terima kasih Bapak. Ini yang masalah 1 ya Pak? Presentasikan ya, biar kita lihat semua. Ya, ini dipresentasikan atau dibacakan saja Pak? Nah, dipresentasikan supaya temannya melihat hasil kegiatan Oh ya, kelompok Fitri ya. oh ya baik Bapak. Saya belum selesai Pak, dikit lagi ya Pak ya. Oh ya, kelompok IKFI belum ya, enggak apa-apa. Sambil diperhatikan ya. Nah, kita presentasi temannya. Baik Pak. Fitri, apa sudah presentasi? Sudah. Sudah terlihatkah anak-anak presentasi dari Fitri? Sudah terlihat belum teman-teman? Saya belum Belum. lihat, Pak. Oh, sudah. Sudah terlihat. Oh sudah. Ya baik. Untuk yang masalah pertama, ini berdasarkan hasil diskusi. Terlihat Bapak Pak Teguh? Mohon maaf kecil banget. Terlihat. Oh iya, Ya, sudah bagus. sudah kelihatan Fitri, Bapak. silakan. Oh ya, Kelihatan, Bapak terima kelihatan. kasih Bapak. Nah ini berdasarkan hasil diskusi saya dengan teman-teman. Ini untuk masalah 1. Jadi di sini diminta menentukan jarak M ke FH. Berarti di sini kita tarik garis tegak lurus dari N ke FH. Nah, nanti di sini didapat jarak M ke FH itu sama dengan PM. Jadi jaraknya sama dengan PM. Kemudian, nah ini kita gunakan AOB ini sebangun dengan MNB Bapak. Jadi nanti dibuat perbandingannya MN per AO, kemudian NB per OB. Nah, nanti di sini dikali silang. Nanti di sini AO-nya ini kita dapat tadi itu hitung 4/2, lalu NB-nya 2/2 per 4/2. Nanti hasilnya jadi MN-nya sama dengan 2/2. Kemudian untuk mencari jarak titik P ke M, dari titik P ke M itu kita tadi gunakan teorema Pythagoras. Jadi di sini 8 kuadrat ditambah 2/2 kuadrat itu hasilnya 64 tambah 8 /72. /72 ini terus itu kan 9 kali 8 Pak. Jadi nanti 9-nya kita keluarkan akar jadi 3 akar 8. Nah, ya itu saja Pak. Ini hasil diskusi kita. Terima kasih. Nah, terima kasih Fitri. Jangan ditutup dulu ya pekerjaannya. Oh iya. Baik Bapak. Mungkin ada kelompok lain yang beda jawaban atau ada koreksi untuk jawaban dari kelompok Fitri. Silahkan. Coba naik ke atas. Tadi Bapak mau tanyakan coba. Nah ini AO ketemu 4/2. Ini masih ingat ya anak-anak? AO itu merupakan setengah dari AC ya. Nah kita kemarin Iya, sudah cari diagonal bidang ya. Sudah tahu ya kalau diagonal bidang, kalau jaraknya itu misalkan rusuknya A, maka untuk diagonal bidangnya A A/2 Bapak. Iya, pintar. Oke, ada koreksi kah? Dari kelompok lain untuk hasil akhir dari kelompoknya Fitri? Punya kelompok kami sama, Bapak. Oh, sama. Saya juga Pak. Coba kita perhatikan di sini ya. Coba dari yang mencari PM ini. Oke, di sini akar 72 ya. Ini masih bisa sederhana lagi atau tidak nih? Apa sudah hasil akhirnya? Coba diperhatikan. Punya belum kami sederhanakan, Bapak. Cuma ditulis Oke. akar 72 gitu.
Oh, Tidak ya apa-apa, nanti Pak. lebih terus dibuat yang lebih sederhana ya, karena hasil akhirnya yang paling sederhana ya. Karena jika di option pilihan ganda, misalnya jawabannya akar 72 itu pasti dia akan muncul ya. Nah, ini mungkin ada jawaban lain selain 3 akar 8 untuk akar 72 ini. Ada Ini Pak. kelompok Anang mau koreksi apa kelompok Ivi? Saya Bapak. Oh Jadi ya, sebaiknya silakan. akar 8 disederhanakan. Karena 8 itu Oh, 4 kali 2. Jadi 4 masih bisa diakar Bapak. oh gitu Jadi ya. 6 akar 2. Oke Apakah ya, boleh bagus. seperti itu Pak? Nah, bagus Anang, itu jawaban yang paling sederhana ya. Nah, bisa juga langsung dari sini ya. 72 itu 36 kali 2. Nah, berarti akar Oh 36 iya, kali 6. Oke. Oke, terima kasih ya anak-anak ya. Silakan stop sharingnya untuk Fitri. ya baik, terima kasih Bapak. Bentar Pak, ya hasil anak-anak ya. diskusinya dikirim ke WhatsApp grup, Pak? Atau Sebentar. di Untuk LKPD-nya itu setelah kita kan sudah berdiskusi ya, sudah ada perbaikan ya. Bapak sangat puas ya untuk kegiatan hari ini ya, untuk keaktifan kalian ya. Jadi untuk LKPD-nya nanti setelah diperbaiki dikirim ke nomor WA Bapak ya. Oke, untuk melengkapi kegiatan belajar hari ini nggak lengkap deh rasanya kalau kita nggak ada kuis ini. Oke. Jangan Oke, sulit-sulit Bapak. Yang tenang gampang. ini. Dikit aja ya, Pak ya. Kita Soal ada soal ini. Berapa Ini pilihan soal, gampang Pak? aja kok. Pilihannya tinggal klik-klik aja kok ini anak-anak ini. Bapak kirim ke grup WA ya untuk linknya ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Pilihan ganda semua Pak. Iya, pilihan ganda saja, enggak banyak kok, 3 soal aja. Ya, Oke. baik Pak. Ini pakai kode token ya, tokennya itu PPL 123 ya. Oke, jadi kalian harus masuk pakai kode itu. Batas waktu pengerjaan 10 menit ya dari sekarang akan kerjakan. Oke, cukup ya, sudah habis waktunya ya. Bapak kirakan ya untuk kuisnya ya. Oke, sebelum kita tutup ya, ini bantu Bapak dong nyimpulkan kegiatan hari ini. Siapa ini? Tika, Tika ya. Pak. Oke, Tika, Iya. silakan Tika. Menurut Tika, apa yang didapat pada kegiatan hari ini, Tika? Dari yang diamati tadi, saya menyimpulkan bahwa kalau ada titik A dan garis H, maka jarak titik A ke garis H itu adalah jarak A ke B, di mana B itu adalah proyeksinya titik A ke garis H. Dan garis AB itu yang tegak lurus diambilnya karena yang terpendek. Seperti itu, Bapak. Oh, bagus sekali Tika. Oke. Mungkin ada yang lain yang mau menambahkan? Oh ya, Sinta, silakan. Ya, terima kasih Bapak. Kalau menurut kelompok kami, jarak titik A ke garis H merupakan panjang garis tinggi yang melalui titik A pada segitiga ABC, di mana titik B dan C terletak pada garis H. Gitu, Bapak. Oke, bagus Sinta. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Saya Bapak. Wah, Heri, silakan. Oh iya, makasih waktunya Pak. Ini Pak, hasil dari kegiatan hari ini Pak ya, untuk kelompok kami itu dapat menyimpulkan bahwa teorema Pythagoras dan rumus luas segitiga itu sangat penting kita gunakan untuk menghitung jarak suatu titik ke garis dalam ruang bidang datar. Ini itu Pak yang bisa kami simpulkan dari kegiatan diskusi kelompok hari ini. Oke, terima kasih ya untuk jawaban dari semua kelompok. Sangat memuaskan, bagus sekali ya anak-anak ya. Oke, untuk kegiatan pertemuan selanjutnya silakan dipelajari jarak titik ke bidang ya. Jadi untuk teorema Pythagoras dan luas-luas itu diingat-ingat karena itu akan kita gunakan lagi. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Sekarang Bapak mohon Agung untuk pimpin doa kita selesai pelajaran. Baik Pak,
kawan-kawan, mari kita akhiri pembelajaran hari ini bersama Pak Teguh dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih Pak. Terima kasih Agung ya. Ya Pak. Oke, Bapak akhiri kegiatan pertemuan kita hari ini ya. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan ya anak-anak ya. Ya, Bapak. Assalamualaikum Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih, Bapak.